Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-Ummahat, a'azani Allah wa yakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa mencatat segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan, baik itu secara langsung ataupun melalui jarak jauh. Allah mencatat menjadi satu amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar kita senantiasa dimudahkan di dalam beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dan berikan senantiasa kepada kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan Allah mudahkan bagi kita semua menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dengan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang ma'thur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bosan-bosannya kita berdoa dengan doa-doa ini, yang dengan doa ini insyaallah ta'ala Allah akan jadikan kita mudah di dalam menggapai ilmu agama. Dan Allah mudahkan kita pula di dalam memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan Allah jadikan insyaallah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Tidak lupa pula kita senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat penjagaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita kembali dengan segera kita bisa belajar biidznillah bahasa Arab ini secara langsung sebagaimana sebelum terjadinya pandemi COVID-19 di negeri kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat, azan ya Allah wa yakunna jami'an biidznillah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhul wa nuwasil ad-darsal khamis min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz'i as-Sani. Qabla dzalika
aqulu lakunna ahlan wa sahlan bikunna jami'an fi hadhil muhadarah wa la'alakunna jami'an fi hadzal yaum bi khairin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kita di pelajaran hari ini atau di pertemuan hari ini kita akan sama-sama memasuki pelajaran baru atau melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua, di mana insyaallah tabaraka wa taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhul ad-darsal khamis walidzalika arju minkunna jami'an an taftahna kutubakunna waftahna ad-darsa al-khamisa. Oleh karena itu saya harapkan pada umahat untuk menyiapkan semua kitabnya dan silakan dibuka di pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyah pada jilid yang kedua. Unzurna ila syasyah, silakan dilihat ke layarnya. Insyaallah tabaraka wa taala fi darsi al-khamis min ad-darsi minal kitab ad-durus al-lughah al-arabiyyah al-juz' tsani sanadkhul ba'da al-qawaid al-lughah al-arabiyyah. Insyaallah dalam pelajaran yang kelima ini kita akan belajar beberapa kaidah bahasa Arab. Dan diantaranya adalah yang pertama, insyaallah tabaraka wa taala kita akan menguasai atau mengenal pembentukan jumlah fi'liyah secara lebih detail. Yaitu adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Bagaimana kalau mahat lihat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, banyak yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, insya Allah dalam pelajaran yang kelima ini kita akan banyak belajar tentang pembentukan jumlah fi'liyah. Sekaligus nanti kita akan belajar membentuk satu kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Kita akan belajar ya satu kalimat dengan menggunakan kata kerja. Dengan kita melihat perbedaan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ternyata kata kerja dengan predikat kata kerja, kalimat dengan predikat kata kerja dikenal dalam bahasa kita itu dengan kalimat verba, bukan kalimat nomina ya, kalimat yang predikatnya kata benda kalau nomina. Kalimat verba itu adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Ternyata dalam bahasa Arab untuk kita membuat satu kalimat dengan predikat kata kerja, cara pembentukannya boleh dengan jumlah fi'liyah dan boleh juga dengan jumlah ismiyah. Namun ada perbedaan antara keduanya. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama langsung dengan contoh-contoh dalam percakapan dan juga latihan-latihan yang akan kita jawab yang sudah disediakan oleh penulis dalam pelajaran yang kelima ini. Kemudian kaidah yang ketiga, insya Allah ta'ala kita akan mengenal kaidah baru yaitu tentang maf'ulun bih. Sekaligus kita mengenal apa itu maf'ulun bih dan bagaimana cara peletakannya dalam kalimat dan juga perbedaannya. Bagaimana sih saya bisa membedakan ini subjek dan ini objek dalam kalimat. Ternyata caranya itu bukan hanya dengan melihat maknanya saja, namun juga dengan melihat kedudukan harokat pada kata tersebut. Nah, inilah kira-kira kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran yang kelima ini. Saya ulang kembali. Yang pertama kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah. Yang kedua tentang perbedaan jumlah fi'liyah dan ismiyah ketika kita ingin membuat kalimat dengan predikat kata kerja. Adapun yang ketiga adalah kita akan belajar memahami fa'il dan maf'ul bih, artinya adalah membedakan mana fa'il maf'ul bih. Apa sih itu maf'ul bih? Objek dalam bahasa Arab itu bagaimana sih cirinya? Nah, insya Allah itulah kaidah-kaidah yang akan kita bahas di kesempatan ya hari ini insya Allah di pelajaran yang kelima. Al-Ummahat azanallah wa yakuna jami'an, insya Allah ya, mudah-mudahan bentar lagi selesai ini tulisannya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai bentar lagi, tinggal berapa halaman lagi nih, sudah ditulis. Akan sampai ke rumah semua berkaitan dengan kesimpulan dari pelajaran yang tiga, ringkasan dari pelajaran yang kelima, kaidah yang kelima. Untuk saat ini saya akan jelaskan pada ummahat terlebih dahulu muqaddimah tentang kaidah-kaidah tersebut langsung di papan tulis ya. Silakan nanti kalau nggak dicatat juga tidak apa-apa, nanti akan ada sampai ke ummahat ringkasannya insya Allah. Kalau dicatat lebih bagus atau di screenshot juga tidak mengapa. Sebelum kita masuk ke percakapan pelajaran kelima ini, saya akan sampaikan dulu kepada ummahat muqaddimah berkaitan dengan jumlah fi'liyah yang di dalamnya ada maf'ulun bih. Apa sih itu maf'ulun bih? Sebagai kaidah yang akan kita bahas di pelajaran yang kelima ini insya Allah. Langsung saja saya akan arahkan gambar ini atau video ini ke papan tulis. Ummahat nanti bisa nyimak langsung di papan tulis ya, insya Allah.
Baik, ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengenal terlebih dahulu tentang al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Semoga terlihat ya. Baik, ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, al-jumlah al-fi'liyah. Kayaknya kurang ke sana sebentar. Semoga terlihat ya, al-jumlah fi'liyah. Baik, al-jumlah fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah, apa itu jumlah fi'liyah? Kalau dalam bahasa kita ini diterjemahkan dengan kalimat fi'il begitu ya, jumlah fi'liyah, kalimat fi'il. Maksudnya adalah al-jumlatul lati, yaitu kalimat, saya pakai bahasa Arab, nanti umat tinggal terjemahkan. Al-jumlatul lati tabda'u, dari kata bada'a, dimulai. Tabda'u itu dimulai. Seperti umat bilang, mata tabda'u dirasa, kapan pelajarannya dimulai? Mata tabda'u. Tabda'u itu artinya mulai. Al-jumlatul lati tabda'u, artinya kalimat yang dimulai, gitu ya. Bil fi'ali, dengan fi'il. Inilah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Gampang definisinya. Al-jumlatul lati tabda'u bil fi'li. Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Jadi kalau mahat lihat ada satu kalimat, tentunya kalimat bahasa Arab ya. Awal kalimatnya adalah fi'il, berarti itu namanya jumlah fi'liyah. Contoh, misal. Misal, contohnya, Roja'a Muhammadun minal madrasati. Roja'a Muhammadun minal madrasati. Kalau melihat kalimat ini, Roja'a Muhammadun minal madrasati, kalimatnya dimulai dengan kata roja'a. Roja'a itu adalah kata kerja. Roja'a adalah kata kerja, artinya kembali. Berarti pastikan bahwasanya jumlah ini adalah jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Pastikan ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kalimatnya dimulai dengan fi'il. Kita bilang roja'a fi'il. Ada domirnya nggak pada kata roja'a? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena pelakunya disebutkan datang setelahnya. Kalau pelakunya disebutkan sebelumnya, berarti kata roja mengandung arti dia. Sebagaimana pelajaran 4 yang kita pelajari kemarin ya. Tapi kalau pelakunya di depan, maka kita bilang roja'a fi'il, Muhammadun sebagai fa'il namanya. Pelaku subjek bahasa kita. Minal madrasati sebagai muta'alliqun, atau dalam bahasa kita dikenal sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Kembalinya dari mana? Kembali dari sekolah. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kalimatnya dimulai dengan fi'il. Tapi kalau maad balik, Muhammadun roja'a minal madrasati. Muhammadun roja'a minal madrasati. Kalimat ini namanya jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah. Tapi kan Ustadz di sini ada kata kerjanya, roja'a.
bukannya berarti kalimatnya kalimat verbal dalam bahasa kita ya. Kalimat yang predikatnya kata kerja berarti kalimat jumlah fi'liyah. Kan ada kata kerjanya. Jawabannya tetap kita katakan kalimat ini dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Kenapa? Karena isim yang ada pada awal, kata yang ada pada awal kalimat ini adalah isim. Kalau awal kata dalam satu kalimat adalah isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, berarti umat bilang mubtada. Sudah pasti itu. Isim ma'rifat di awal kalimat namanya mubtada. Terus rojaannya bagaimana Ustaz? Rojaannya, Umahat bilang begini. Roja'a fi'il, sebutkan dulu dia fi'il. Fi'il, Umahat bilang begitu. Roja'a, setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'il itu pelaku namanya. Fi'il kita bilang mana subjeknya. Kata kerja ini kembali harus ada pelakunya. Nggak mungkin ada satu pekerjaan tapi nggak ada yang melakukannya. Apa Umahat bilang? Roja'a fi'il, terus fa'ilnya mana? Baru kita bilang fa'ilnya, pelakunya adalah huwa. Kok yang di atas nggak ada huwanya? Karena pelakunya datang setelahnya. Kalau yang ini umat bilang fa'ilnya huwa. Kembali ke Muhammad. Dia kembali. Ini yang saya maksud umat. Kalau seandainya kata kerja ini, roja'a, zahaba, dan seterusnya, pelakunya ada setelahnya, berarti fi'il ini nggak mengandung domir. Tapi kalau seandainya kata kerja ini datang setelah pelakunya di sini, maka roja'a ini mengandung domir. Kita bilang fi'il, fa'il, huwa. Lengkap. Nah, fi'il, fa'il ini kita namakan sebagai khobar jumlah fi'liyah. Begitu ya. Khobar yang bentuknya fi'il. Mubtada khobar. Minal mardosah sama muta'alik. Nah, ini bedanya umahat. Kalau diterjemahkan sama dalam bahasa kita, Muhammad kembali dari sekolah. Yang dibawa juga Muhammad kembali dari sekolah, cuma bentuk kalimatnya yang berbeda. Kalau yang di atas namanya jumlah fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Adapun yang kedua dikenal dengan jumlah ismiyah, karena kalimatnya dimulai dengan isim, walaupun khobarnya adalah kata kerja. Atau predikat di sini adalah sebagai apa? Kata kerja. Cuma nanti bentuknya seperti ini. Kalau khobarnya kata kerja, sebutkan fi'il, fa'ilnya siapa, nanti fi'il fa'il itu adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Ustadz, apakah semua kalimat itu bisa seperti ini? Kalau pelakunya saya taruh depan atau di belakang setelah fi'il itu sama? Jawabannya ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nanti insya Allah akan dibahas ya. Kalau seperti ini sama. Dua-duanya bebas. Nggak ada perbedaan, sama beda dalam sisi kedudukan kalimat. Tapi kalau nanti seandainya saya jamakkan, maka ada perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Nah, seperti apa nanti insya Allah akan dibahas di pembahasan berikutnya. Yang pertama, buat pahami dulu ya, bahwasannya setiap kalimat kalau dimulai dengan fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Kalau kalimat diawali dengan isim berarti namanya jumlah ismiyah. Pahami dulu sampai sini. Ini karena modal awal ya, yang harus sempat pahami. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Ini perbedaan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang pertama. Yang kedua, karena kita sekarang belajar tentang predikat yang bentuknya adalah kata kerja, maka umahat harus terlebih dahulu tahu tentang fi'il. Min haitsu al-fi'lu, tentang pembahasan fi'il. Umahat dalam bahasa Arab, fi'il dalam ilmu sharaf, fi'il min haitsu. Nanti ada catatannya di saya sudah tulis. Tinggal dikirim saja nanti insya Allah. Al-fi'lu min haitsu. Fi'il apabila ditinjau. Al-fi'lu min haitsu. Ma'muluhu. Ma'mul. Bukan ini ya. Bukan makanan yang di Arab itu. Ma'mul.
Ma'mul ini artinya objek. Ma'muluhu. Nah, umat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar tentang pembuatan jumlah fi'liyah dan tentang fa'il dan maf'ul bi, umat tahu dulu ini. Kata kerja dalam bahasa Arab ini apabila ditinjau min haitsu itu apabila ditinjau. Saya tulis di bawahnya deh biar enggak ini. Di sebelahnya aja ya. Kata kerja apabila ditinjau dari objeknya, ini tahu dulu nih. Kalau nggak tahu ya ntar susah untuk memahami. Ini jelek. Objeknya lah pokoknya ya, tulis aja di rumah objeknya. Kecil ini, nggak kelihatan. Al-fi'lu min haitsu ma'mul. Ma'mul itu objek. Hu-nya kembali ke fi'il, objeknya gitu. Kata kerja apabila ditinjau dari objeknya terbagi menjadi dua. Kata kerja ini terbagi menjadi dua. Pahami ini dulu. Al-fi'lu min haitsu ma'muluhu yanqasim ila qismain. Fi'il apabila ditinjau dari objeknya terbagi dua. Yang pertama namanya fi'lun lazimun. Ini istilah umat harus tahu. Dan wajib memang harus tahu. Karena kalau umat belajar bahasa Arab kepada siapapun dan dengan kitab apapun pasti akan tersinggung ini. Lazim. Fi'lun lazimun. Namanya fi'il lazim. Ini zai ya, huruf zai. Saya besarkan lagi titiknya karena biasa suka nggak kelihatan. Lazim. Lazimun ini mim. Fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah al-fi'lul ladzi, dia itu fi'il yang, kalau kurang jelas mohon disampaikan langsung ya di mic-nya. Al-fi'lul ladzi la yahtaju apa tuh la yahtaju? Ini fi'il mudhari yahtaju artinya butuh. Saya tulis di bawahnya. Butuh. La-nya sudah kita pelajari ya, la itu tidak, fi'il yang tidak butuh. Kalau mat yang bilang saya butuh air. Ahtaju ilal ma. Saya butuh air diganti pakai a. Ahtaju ilal ma. Saya butuh makan. Ahtaju ilat ta'am. Saya butuh ilmu. Ahtaju ila ilmi. Al-lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Saya butuh kitab durusul lughah. Ahtaju ila kitab durusul lughah al-arabiyyah. Saya butuh seterusnya. Ahtaj pakainya. Yahtaju berarti fi'il yang tidak butuh ila kepada maf'ulun bihi, kepada objek maf'ulin bihi. Ada ila jadikan majrur ya. Maf'ulin bihi. Jadi yang pertama adalah fi'il lazim, yaitu adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek. Dikenal dalam bahasa kita dengan kalimat apa namanya? Kata kerja apa? Kata kerja intransitif. Begitu ya? Benar kan? Kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak butuh objek. Intransitif. Maksudnya, kalau ummahat menggunakan fi'il lazim dalam satu kalimat, atau ummahat dapatkan dalam satu kalimat fi'il yang digunakan adalah fi'il lazim, maka pastikan fi'il yang ada pada kalimat tersebut tidak butuh objek. Artinya nggak ada objeknya. Dalam artian kalau seandainya kalimatnya semua fi'il dan fa'il aja, berarti kalimatnya sudah sempurna. Contoh, misal. Contoh. Kata zahaba. Saya tanya sama umahat. Zahaba itu artinya apa?
Zahaba artinya Pergi. 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 Pergi butuh objek gak? Pergi butuh objek gak? Butuh ya. Enggak. Kalau butuh objek tuh begini, Umahat. Contoh, saya tulis. Memukul. Mukul butuh objek gak? Butuh. Kenapa? Karena saya akan bilang gini. Pertanyaannya siapa yang mukul? Berarti pelakunya. Siapa yang mukul? Yang memukul siapa gitu ya? Yang mukul siapa? Ini berarti subjek. Apa yang dipukul? Penderita. Namanya objek. Objek itu penderita dari suatu pekerjaan. Berarti kata memukul butuh objek. Apa yang dipukul? Karena kita ada pertanyaan. Kalau saya bilang gini, Muhammad memukul. Muhammad memukul. Muhammad memukul. Kalau Mat dengar kalimat ini, kira-kira ada yang kurang nggak? Ada. 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 Yang dipukul apa? Begitu kan? Kalimatnya berarti belum sempurna. Kenapa? Karena kalimat ini memang butuh objek. Dikenal nih predikat ya. Muhammad subjek. Predikat. Predikatnya kata kerja dalam bahasa kita dikenal dengan kalimat verba. Muhammad memukul. Kurang objek. Kenapa? Karena kata kerja ini adalah kata kerja transitif dalam bahasa Indonesia. Butuh kepada objek. Makanya kalimatnya nggak cukup begini aja. Muhammad memukul. Orang yang dengar ini bertanya-tanya. Yang dipukul Muhammad itu apa? Dijawablah Muhammad memukul anjing misalnya. Nah, anjing di sini objek. Subjek, predikat, objek. Nanti dalam bahasa Arab dikenal dengan subjeknya fa'il, memukul predikat kata kerja namanya fi'il, nanti anjingnya sebagai objek, nanti itulah yang dikenal dengan maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya, nanti akan ditulis ya insyaallah di bawahnya nanti pas kala membahas tentang fi'il muta'addi. Maf'ulun bihi. Nah, di sini kata memukul butuh objek. Kenapa? Karena kalau nggak disebutkan objeknya, kalimatnya masih kurang. Berbeda dengan fi'il lazim. Contoh pada kata zahaba, pergi. Saya tulis di sini, pergi. Pergi butuh objek nggak? Enggak. Kenapa? Karena pertanyaannya hanya siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Berarti subjeknya. Yang pergi itu siapa? Dan tidak ada pertanyaan siapa yang dipergikan. Siapa yang dipergi? Nggak ada kan? Paling pertanyaannya apa? Kemana dia pergi? Gitu kan? Kemana dia pergi? Berarti kalau kemana dia pergi, ini yang dibutuhkan adalah keterangan tempat. Atau kapan dia pergi? Berarti keterangan waktu. Bukan apa yang dipukul, apa yang dibuka, apa yang dimakan. Nah, itu berarti penderita satu pekerjaan dikenal dengan objek dalam istilah bahasa kita. Nah, di sini pergi kita bilang sebagai fi'il lazim karena tidak ada pertanyaan apa yang dipergi gitu. Nggak ada kan? Ini menunjukkan kata kerja pergi ini tidak butuh objek. Karena dia tidak butuh objek, berarti kalau kalimatnya sederhana begini Umahat hanya tulis Zahaba Muhammadun, titik sampai sini aja. Umat bilang zahaba sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il. Kalimat ini sudah sempurna. Kenapa sudah sempurna? Karena fi'il ini memang tidak butuh objek, cukup fi'il dan fa'il. Kalau diterjemahkan Muhammad pergi. Orang yang dengar, oh Muhammad sedang pergi. Atau Muhammad telah pergi. Kan gitu ya, sudah paham. Paling yang mendengar kalimat ini hanya bertanya, perginya kemana? Kalau ditambahkan misal, Muhammadun zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Berarti madrasah di sini, pastikan ini bukan objek. Ini namanya keterangan tempat. Dalam bahasa Arab dikenal dengan muta'alliqun. Pahami ini ya, baik-baik kayak ini. Nah, kalau Mat ingin menggunakan fi'il lazim, maka pastikan fi'il lazim itu tidak butuh objek, maka nggak ada objeknya. Cukup fi'il dan fa'il, kalimatnya sudah sempurna. Di antara fi'il lazim adalah pergi,
roja'a kembali, kharaja keluar, dan yang sudah kita pelajari ya di pelajaran jilid 1. Makanya di pelajaran jilid 2 ini fiil yang kita pelajari lebih banyak. Kenapa? Karena kita tidak hanya akan belajar fiil lazim, tapi juga kita akan belajar bentuk fiil yang kedua, yaitu adalah fi'il muta'addi namanya. Saya mau hapus dulu nih, nggak cukup ini ya. Apa namanya? Papan tulisnya. Silakan mau di screenshot dulu boleh. Kalau seandainya tidak, saya akan hapus. Oh, saya geser aja deh ke sana. Bentar. Baik. Adapun fiil yang kedua, ini nggak enak ya, jauhan. Ini aja lagi. Saya hapus aja ya. Tanggung dikit lagi sebentar. Oke, saya turunkan ke bawah. Adapun yang kedua, dikenal dengan fi'lun muta'addin. Namanya apa? Fi'il muta'addin. Fi'il muta'addi namanya. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah al-fi'lul ladzi, kebalikannya di atas. Al-fi'lul ladzi yahtaju butuh, yahtaju ila kepada, maf'ulun bihi pada objek, maf'ulun bihi. Adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada objek. Nah, perhatikan Ummah, di antara fi'il itu ada fi'il yang butuh kepada objek. Nah, berarti kalau Ummah dapatkan ada fi'il muta'addi, maka pastikan fi'il muta'addi ini butuh objek. Berarti kalimatnya kalau seandainya hanya fi'il dan fa'il aja tidak sempurna. Nah, di antara fi'il muta'addi itu adalah yang akan kita dapatkan insya Allah di pelajaran yang kelima ini banyak sekali. Nanti ditambahkan pada pelajaran-pelajaran setelahnya. Contohnya tadi kata memukul, bahasa Arabnya doroba. Memukul, kalimat ini butuh objek. Fataha, artinya membuka, butuh objek. Kenapa? Karena ada yang ditanyakan apa yang dibuka. Memukul butuh objek, karena ada pertanyaan apa yang dipukul. Kemudian qoro'a, membaca, butuh objek. Nah, di antara fi'il ada yang tengahnya kasroh, sami'a, mendengar. Lihat nih. Yang membedakan hanya di tengahnya aja nih. Ada yang pakai fathah, ada yang pakai kasroh. Perhatikan. Jangan jadi sama'a, tapi sami'a. Harus diingat ini, sami'a. Kemudian nanti ada alima dan seterusnya. Alima artinya mengetahui. Ini juga sama dengan diberikan kasroh tengahnya. Doroba, fataha, qoro'a, sami'a, alima. Ini adalah dikenal dalam bahasa Arab dengan fi'il muta'addi. Pahami dulu ini. Fi'il muta'addi. Kenapa? Karena fi'il ini butuh objek. Dikenal dalam bahasa kita dengan kata kerja transitif ya. Kata kerja transitif, kata kerja yang butuh objek. Kita ambil contoh satu, misalnya qoro'ah. Kita ambil kata qoro'ah. Misal, saya tulis misal contoh. Mudah-mudahan terlihat ya. Kalau enggak nanti saya akan hapus lagi atasnya. Misal contohnya. Misal
Qara'a yang membaca. Qara'a Muhammadun. Nah, sampai sini dulu. Qara'a Muhammadun. Qara'a kita bilang fi'il. Muhammadun fa'il pelakunya. Kalau saya berhenti sampai sini, saya titikkan. Qara'a Muhammadun. Artinya Muhammad membaca. Kira-kira kalau dengan kalimat ini Muhammad membaca, sempurna gak kalimatnya? Belum ya. Pasti umat akan berpikir ada yang kurang, Ustaz. Yang dibaca apa? Muhammad membaca. Apa yang dibaca Muhammad? Nah, berarti kata kerja ini butuh objek. Nah, objek dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah namanya maf'ulun bihi. Saya tulis di sini. Maf'ulun bih namanya. Di sini. Maf'ulun bihi. Ini tulisannya begini. Maf'ulun bih. Maf'ul bih ini istilah untuk objek dalam bahasa kita. Nah, pastikan umahat ini kaidahnya. Maf'ulun bihi dalam bahasa Arab keadaannya itu wajib mansub. Apa itu mansub? Hah? Apa itu mansub? Fathah. Iya, mansub itu fathah. Mansub itu adalah fathah. Ini saya ada tips ya buat teman yang barangkali kalau misalnya ada suara lain yang masuk, gambarnya kan pindah-pindah. Katanya biar nggak pindah-pindah, gambarnya yang gambar saya yang ada di di papan tulis itu dikasih pin. Pencet tanda pin biar gambarnya nggak pindah-pindah ke yang lain. Nah, mansub itu artinya adalah fathah. Sehingga ketika Muhammad bilang Muhammad membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Berarti ummahat jadikan kata Al-Qur'an sebagai objek. Nanti Al-Qur'annya kan asalnya Al-Qur'anu. Karena dia sebagai objek maka jadi Al-Qur'ana. Begitu ummahat. Nah, Al-Qur'ana ini umat bilang sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Dan tanda objek jangan lupa tandanya adalah fathah. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, bukan Al-Qur'anu. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini sebagai objek dan objek ditandai dengan fathah. Nah, dari sini sampai sini dulu saya sampaikan pada umahat bahwasanya kata kerja apabila ditinjau dari butuh tidak objeknya, perhatikan terbagi dua. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim maka kalimatnya hanya butuh fi'il dan fa'il, titik. Paling tinggal butuh keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya, namanya muta'alliq dalam bahasa Arab. Adapun kalau fi'ilnya yang umat gunakan fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, maka pastikan umahat harus jadikan dalam satu kalimat atau umat harus cari dalam kalimat itu mana fa'il yaitu pelaku dan mana maf'ul bih yaitu objek. Karena fi'ilnya butuh objek. Dan maf'ul bih dalam bahasa Arab itu ditandai dengan tanda mansub atau fathah. Maka umat perhatikan ya, kalau ada fathah setelah fi'il berarti nama kedudukan kata benda itu dalam kalimat sebagai objek maf'ulun bih. Sampai sini dulu. Semoga dipahami. Saya akan lanjutkan nanti dengan menghapus tulisan di atas. Baik, saya kira cukup. Nah, aku sekarang yang di atas. Ustadz mau tanya. Silakan Ibu. Fadhal. Kadang-kadang kan kita agak sulit ya membedakan nggak langsung. Oh, ini kata fiil yang nggak butuh objek, ini yang butuh objek. Nah, kira-kira ada nggak daftarnya bahwa ini memang masuk fiil lazim, ini
Caranya bagaimana ya? Betul, bagus Soalnya sekali kalau suruh pertanyaannya. bedain sendiri agak susah. Gampang, Bu, gampang. Tahu dari mana? Buka kamus sebetulnya caranya. Buka kamus. Jadi kita pahami dulu artinya itu apa kira-kira. Contoh ya, saya buat ya. Misalnya kata ba. Kata ba, umat kan dapat kalimat baru nih. Kata ba. Kata ba apa ya artinya? Caranya bagaimana? Lihat kemana? Menulis. Lihat kamus kan? Sebentar saya naikkan dulu ke atas. Kataba itu artinya menulis. Ya, tahu misalnya di kamus menulis. Sekarang Omar lihat menulis itu butuh objek gak? Menulis. Lihat dari apanya? Butuh. Mananya? Butuh. Butuh. Karena ada pertanyaan apa yang ditulis. Sebetulnya nggak usah dikelompokkan. Karena banyak mahat. Ini kata kerja butuh objek. Ini kata kerja yang tidak butuh objek. Itu jumlahnya lebih banyak kan yang butuh objek. Caranya biar mudah adalah kita tahu dulu maknanya apa, menulis kan gitu ya, menulis. Oh, karena artinya menulis, berarti kalau diartikan kata menulis ini butuh pada objek, karena ada pertanyaan apa yang ditulis gitu. Setiap ada pertanyaan apa yang begitu, ada sesuatu penderita, berarti kata kerja ini butuh objek. Baik, sekarang saya tanya Om Mahat, koma. Apa di koma? Berdiri. Berdiri, betul. Bukan mau mati ya. Koma berdiri. Berdiri. Koma itu berdiri. Berdiri butuh objek gak? Enggak. Enggak, karena nggak ada pertanyaan apa? Apa yang didiri, gitu kan? Apa yang didiri. Nah, secara langsung Mahat bisa lihat, oh berarti ini nggak butuh objek. Cukup pada fiil dan fa'il aja. Begitu caranya Bu Luki ya. Lebih mudahnya tahu mananya apa, kemudian buatlah pertanyaan dengan apa yang begitu. Kalau ada pertanyaan begini dan memang bisa ditanyakan seperti itu, berarti kata kerja itu butuh objek. Begitu ya, kira-kira tipsnya. Berarti itu seperti aktif pasif ya? Beda. Kalau itu kan aktif. Beda, bukan aktif pasif, Bu. Beda ya? Beda. Kalau aktif pasif mah menulis, ini aktif. Kalau misalnya pasif ditulis. Beda. Menulis aktif, nanti ada lagi tuh dalam bahasa Arab namanya fiil yang ditinjau dari pasif dan aktifnya. Ada pembahasannya ada. Menulis itu namanya kata kerja aktif. Kalau ditulis kata kerja pasif gitu kan, Bu? Ingat gak? Benar kan? Ya, soalnya kalau berdiri itu kan dia pakai berdiri bukan mendiri gitu loh. Jadi saya lagi Oh, berarti ini imbuhan, berkaitan dengan imbuhan. aja gitu. Berarti dari lihat mananya aja, Bu. Berdiri. Kalau mendirikan, nah gitu ya, Bu. Beda lagi ya, Bu ya. Apa namanya? Mendirikan. Butuh objek gak? Butuh. Butuh, ya kan? Satu lagi, didirikan. Berarti ini kalimatnya, kata kerjanya namanya kata kerja pasif. Kalau di atas aktif. Nanti ada namanya fi'il. Apa ya nama istilahnya, saya lupa. Fi'il ma'lum sama fi'il mabni lil majhul istilahnya. Kalau dalam bahasa kita ini namanya kata kerja aktif, yang dia pasif. Nanti dalam bahasa Arab dikenal dengan aktif dengan kata kerja fi'il ma'mul. Fi'il ma'lum. Kalau ini fi'il mabni lil majhul. Begitu nanti ada pembahasannya insya Allah. Nah, pembahasan kita cukup Ibu lihat pada maknanya. Berdiri, berarti kan nggak ada me-nya ya, biasanya begitu imbuhannya. Berarti kata kerja ini tidak butuh objek, dikenal dengan kata kerja pasif. Ini beda bab, Bu. Begitu. Apa kata kerja pasif? Kata kerja intransitif, begitu istilahnya. Jadi beda pembahasan, Ibu. Yang berkaitan dengan pasif aktif beda pembahasan. Baik, perhatikan di sini lagi ya. Langsung aja, saya kira bisa dipahami ya. Kita sekarang mau ambil lagi tentang kalimat lain untuk jumlah fi'liyah dalam kata kerja yang butuh objek. Misal akhir. Kita sekarang mengambil kata fatahaya membuka. Baik Om Mahat, coba kalau saya tulisnya begini. Fataha. Al-bab
Muhammad. Baik umat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya buat kalimatnya begini, benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Kenapa salah? Fathah dia apa? Membuka. 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 Albab. Pintu. Muhammad. Gitu kan? Kalau kita bilang fathah kata kerjanya, objeknya yang mana objeknya? Albab. Objek maf'ulun bihi. Muhammadun Muhammad sebagai apanya dia? Fa'il yang membuka, begitu kan? Muhammad. Cuma kok Ustadz ini salah karena dibalikan gitu ya. Kok objeknya dulu? Kalau dalam bahasa kita jadi bagaimana? Membuka atau membuka pintu Muhammad. Gimana pintu Muhammad? Gak pas ya. Nah, lihat perhatikan di sini dulu. Fataha al-bab Muhammad. Lihat di sini, ini pasti bab itu harus jadi objek. Kenapa? Karena kalau yang membuka, masa pintu membuka Muhammad, begitu kan ya? Nah, dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini tuh boleh umahat. Jadi, subjek, saya ulangi. Jadi objek itu dalam bahasa Arab tidak mesti datang setelah subjek. Boleh objeknya dulu, baru setelahnya subjek. Kenapa demikian? Karena objek dan subjek, artinya maf'ulun bih dan fa'il itu dalam bahasa Arab dibedakan dengan kedudukan atau dengan harokatnya. Karena umat saya tanya, maf'ul bih harokatnya itu apa? Fathah kan? Berarti kalau umat patahkan begini, fatahal baba Muhammadun, ini kalimatnya tetap kita terjemahkan dengan Muhammad membuka pintu. Iya, tetap begitu. Muhammad membuka pintu. Tapi kan objeknya di depan. Iya, tapi umahat benar harokatnya, begitu umahat. Kalau harokatnya benar, namanya fathah itu maf'ul bi. Walaupun ditaruhnya setelah ditaruhnya sebelum subjek, maka tetap kita katakan albab sebagai objek. Diterjemahkan dalam bahasa kita, Muhammad membuka pintu. Benar. Yang salah itu kalau umat bacanya begini. Fatahal babu Muhammadan. Nah, ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena kalau didomahkan, umat bilang fataha ini sebagai fi'il. Karena al-babu domah, namanya kalau kata kerja setelahnya domah, berarti fa'il ini, pelaku. Muhammadnya mansub, fathah berarti ini objek. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, artinya pintu membuka Muhammad. Nah, jadi perhatikan ini ya. Dalam bahasa Arab itu, untuk mengenal subjek dan predikat bukan dari susunan katanya. Jadi nggak selalu setelah predikat, kata kerja, subjek dulu baru objek, atau SPO, subjek predikat objek. Enggak, boleh dibalik, predikatnya dulu, objeknya dulu baru predikatnya. Boleh juga objeknya dulu baru subjeknya. Boleh dibebas, dibolak-baliknya dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab untuk menentukan satu kedudukan kata itu adalah bukan dengan susunan katanya, bukan, tapi dengan harokatnya. Lihat kedudukannya lah dalam kata itu apa. Kalau lihat dalam keadaan mansub, berarti dimanapun tempatnya dia objek. Diterjemahkan dalam bahasa kita tetap Muhammad membuka pintu, bukan pintu membuka Muhammad. Nah, ini yang perlu dipahami ya kepada umat sekalian. Ada contoh di Al-Quran, cuma saya lupa nih, nggak ingat sekarang. Yang dikedepankan objeknya. Oh iya, saya ingat. Innama, ingat saya sekarang. Innama, innama itu sesungguhnya. Sama dengan inna. Cuma ada ma, jadi hukum isim inna dan khobar innanya hilang. Innama yakhsyallaha. Innama yakhsyallah. Saya ulang dulu. Saya nggak sebutkan harokatnya. Innama yakhsya. Yakhsya itu takut. Sesungguhnya yang takut.
Aduh, nggak pas ini takutnya tulisannya. Bisa. Innama yakhsyallah. Nggak cukup. Nggak cukup. Saya taruh di bawah. Ya. Coba perhatikan nih ayatnya. Nih, ayatnya Allah berfirman, innama yakhsyallaha, langsung aja sebutkan harokatnya. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Perhatikan nanti dalam Al-Quran ya, hati-hati ini. Min ibadihi al-ulama'u, itu ayatnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, gitu, ulama'u nanti begitu. Coba perhatikan Ummahat, innama itu sesungguhnya, tadi sudah bilang tadi, innama. Yakhsya itu kata kerja. Sesungguhnya yang takut. Takut kepada siapa dan siapa yang takut, begitu kan? Nah, ini objek, kata kerjanya ini butuh objek. Sesungguhnya yang takut kepada siapa? Allah. Lihat, kalimatnya di sini objeknya mana? Yakhsya itu butuh objek, fi'il. Mana maf'ul bihnya? Allah. Ini fi'il. Allah objek. Kenapa? Karena kata Allah dalam keadaan mansub. Maka umat bilang, yakhsyallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah. Maf'ul bih. Ini objeknya. Siapa yang takut? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama'u, lihat, ulama'u. Ulama'u karena dia doma berarti sebagai apa? Fa'il. Lihat di sini. Kata kerja, objek, baru fa'il. Seandainya umat bacanya salah, begini. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Berarti kalau diartikan, sesungguhnya Allah, sesungguhnya yang paling ditakuti Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kebalik. Atau boleh, sesungguhnya ulama adalah yang ditakuti oleh Allah dari para hambanya. Kenapa demikian? Karena ulama di sini adalah sebagai objek, karena dipatahkan. Berarti Allah itu takut kepada ulama. Tapi kalau umat baik, umat balik, ulama'u, Allahnya dengan fathah sebagaimana Al-Quran, berarti ulama itu takut pada Allah. Kenapa? Karena objeknya mansub. Tapi ketika umat salah, kemudian jadi a, ulama'a, berarti Allah takut sama ulama. Lihat ya bedanya ya. Ini menunjukkan bahwasannya ummahat tidak selalu setelah fi'il itu fa'il, enggak. Lihat harokatnya. Kalau harokatnya fathah atau mansub berarti itu adalah objek. Walaupun letaknya didahulukan daripada subjeknya ya. Lihat di sini ya. Ibadihi ulama. Nah, ini saya berikan contoh pada ummahat bahwasannya ketika ummahat dapatkan ada kata kerja fi'il, fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Berarti pastikan fi'il ini cari mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya, dan lihat cara membedakan fa'il dan maf'ul bih adalah fa'il itu tandanya marfu dhamma, sedangkan maf'ul bih itu tandanya fathah, maupun bagaimanapun keadaannya ya. Mau maf'ul bihnya lebih dahulu atau fa'ilnya dulu, pokoknya yang jelas umat kalau lihat ada tanda fathah setelah fi'il muta'addi, berarti tanda fathah ini adalah objek, sedangkan doma namanya fa'il. Jadi dalam bahasa Arab itu bukan dari susunan katanya harus sesuai subjek, predikat, objek, begitu enggak. Tapi lihat daripada kedudukan kata tersebut atau harokat pada kata tersebut dalam satu kalimat. Ini umat yang saya sampaikan kepada umat sekalian. Kalau umat menggunakan fi'il muta'addi, boleh dibalik-balik. A subjeknya taruh belakang A, objeknya dulu boleh. Asalkan harokatnya jangan sampai salah. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada ummahat berkaitan dengan jumlah fi'liyah dari fi'il muta'addi.
Baik, sampai sini ada yang Itu kalau subjek dan objek tuh selalu isim ya? Iya, Bu. Oh, objeknya Ya udah. iya. Baik, bagus. Gimana Ibu? Ulang lagi pertanyaannya? Karena aku suruh. Apakah subjek dan objek itu selalu isim? Kalau subjek pasti isim, Bu. Karena kan subjek pelaku orang. Kalau Iya, makanya objek, saya tanya subjek dan objek. kalau objek, Kalau subjek ya nanti pasti orang iya nggak mesti orang. orang atau inilah ya, Benda. isim lah pokoknya. Isim itu kan menunjukkan pada orang, benda, tumbuhan. Begitu, Bu. Ya, makanya saya tanya apa berarti subjek dan objek itu pasti isim. Ini saya nanya, Ustaz. Iya, saya sampai paham maksudnya. Iya, subjek dan maksudnya subjek objek itu pasti isim. Kalau subjek iya, dia harus isim. Tapi kalau objek, makanya saya sampaikan nanti objek, nanti insya Allah dalam bahasa Arab, objek itu ada yang bisa juga berupa kata kerja. Di pelajaran yang ke-17 insya Allah. Nanti insya Allah saya sampaikan. Bisa. Udah itu aja Bu, pertanyaannya? Ya. Baik. Kurang Ustaz. Baik, nah Umaha sekarang perhatikan di sini ya, maf'ulun bih. Ada satu lagi sebenarnya yang saya sampaikan pada Umahat. Nanti aja deh di ada tanggung apa, sampaikan aja sekarang, siapa apa. Alhamdulillah diingatkan oleh Bu Luki tadi untuk maf'ul bih. Satu lagi nih, karena saya sudah catat juga maf'ul bihnya. Tinggal nanti sampai ke Umahat insya Allah. Baik Umahat, ketika Umahat sudah mengenal maf'ul bih itu adalah sebagai objek. Nah ini pembahasan yang pentingnya. Kalau fa'il udah pasti isim, fa'il udah pasti isim. Karena pelaku orang siapa yang melakukannya. Pekerjaan itu kan nggak mungkin ya yang melakukannya adalah kata kerja lagi kan nggak mungkin. Pasti namanya subjek itu isim. Itu sudah pasti rumusnya. Kalau fa'il pasti isim. Tapi untuk maf'ulun bih, saya sudah catat juga ini insya Allah di Umahat. Tinggal nanti bismillah mudah-mudahan cepat ya selesainya. Nanti insya Allah tinggal dibagikan ke Umahat. Maf'ulun bih, objek dalam bahasa Arab itu ada 3. Nah ini perhatikan ini. Bagus tadi pertanyaannya dari Ibu Luki. Mengingatkan saya juga. Tapi saya sudah tulis insya Allah Umahat tidak usah takut ya. Sudah ada tulisannya. Tinggal dikit lagi. Selesai nanti saya bagikan. Maf'ulun bihi, objek dalam bahasa Arab itu ada 3. Ini kasihan ya untuk kelas Senin nggak dapat ini. Nggak lupa. Maf'ulun bih, kelas Rabu sebenarnya. Maf'ulun bih ada 3. Yang pertama, maf'ul bih itu berupa isim zahir namanya. Isim zahir. Ismun zahirun. Saya sudah catat nih sampai sini. Tinggal 2-nya lagi. Ismun zahir. Sudah saya ketik ini ismun zahir. Itu adalah tadi Ibu. Berarti kalau isim zahir sudah pasti nih dia isim. Maf'ul bihnya isim. Dan zahir. Zahir itu artinya sesuatu yang tampak. Objeknya sesuatu yang tampak kelihatan. Dalam kalimat itu harokatnya. Tandanya dengan fathah. Saya ulang lagi. Isim zahir itu adalah kata benda yang zahir, tampak. Kata benda yang tampak. Perubahan harokatnya kelihatan. Gampangnya isim zahir itu lawan dari domir gitu Mahat. Perubahannya. Kalau domir kan kata ganti berarti menggantikan sesuatu yang sudah lewat, nggak ada. Kalau zahir dia tampak, sudah jelas dia kelihatan itu harokatnya. Contoh tadi misalnya seperti tadi. Misal, contoh saya berikan contoh dulu. Misal tadi ya. Misalnya saya buat kata doroba. Doroba memukul. Doroba Muhammadun al-kalba. Muhammad pemukul anjing. Kalba. Nah lihat kata ini. Doroba Muhammadun kalba fi'il. Muhammadun fa'il. Kita bilang kalba. Lihat tandanya fathah. Ini namanya objek dikenal dengan maf'ulun bih. Saya balik-balik boleh ya. Doroba al-kalba Muhammadun boleh. Yang penting tandanya benar ini. Fa'il itu domah, fa'il, maf'ulun bih, maf'ulun bihi, tandanya fathah. Lihat di sini.
Daraba Muhammadun al-kalba. Lihat, al-kalba ini kita bilang sebagai objek maf'ul bih, dikenal dalam bahasa Arab. Maf'ul bihnya namanya isim zahir. Kenapa isim zahir? Karena dia bukan domir, dan lihat kelihatan nih tandanya. Demikian pula kalau seandainya maf'ul bihnya itu adalah isim maksur yang harokatnya tersembunyi di atas alif ya. Misalnya Ummahat bilang doroba, saya pakai lagi mukul, doroba Muhammadun Musa misalnya ya. Nama orang ya, ini nama orang, bukan kita pakai nama Nabi SAW, bukan. Doroba Muhammad, saya ganti aja takut nanti. Doroba Hamidun, Hamid pemukul Musa. Hamid pemukul Musa. Lihat di sini. Doroba Hamidun Musa, kita bilang doroba fi'il Hamidun, ini mim ini. Hamidun kita bilang sebagai fa'il. Kenapa? Karena tandanya domah. Musa kelihatan nggak fathahnya? Kita bilang nggak kelihatan karena di atas alif. Maka kita bilang dia maf'ulun bi yang tersembunyi di atas alif. Nah ini objeknya. Kita temat Musa. Objeknya tersembunyi di atas alif di sini. Maf'ulun bihi tersembunyi di atas alif. Kita bilang kenapa sembunyi di atas alif? Karena dia sebagai isim maksur. Tetap kita namakan dia sebagai isim zohir. Karena isim zohir itu lawan daripada domir. Ada yang kelihatan ya, kalba. Ada yang nggak kelihatan, Musa. Makanya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah firmankan dalam Al-Quran begini, firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa wa kallamallahu. Gini ayatnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa taklima. Ummahat jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ummahat nanti belajar dengan ustadznya berkaitan dengan pembahasan ilmu tauhid dalam bab asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti umat akan dapatkan nanti perkataannya orang-orang Mu'tazilah. Siapa orang Mu'tazilah? Itu orang-orang yang menafikan sifat Allah. Di sini artinya wa kallamallahu Musa. Kallama itu mengajak bicara. Fi'il. Mengajak bicara. Siapa mengajak bicara? Allah, fa'ilnya. Allah mengajak bicara Musa. Musa maf'ulun bih. Mana objeknya nggak kelihatan fathahnya? Nggak kelihatan karena tersembunyi di atas alif. Dia maf'ulun bihi, objek. Maf'ulun bih, taklima. Nanti insya Allah pembahasannya dia sebagai taukid, menguat. Dikenal dengan sebagai maf'ul mutlak. Dia setelah disebutkan fi'ilnya disebutkan masdarnya, taukid namanya. Artinya Allah benar-benar ada taklima taukid, Allah benar-benar mengajak berbicara kepada Musa. Kalau seperti ini menunjukkan bahwasanya berarti Allah itu punya sifat berbicara. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah mereka bilang, dan juga orang-orang Asy'ariyah mengatakan enggak, kalau Allah berbicara berarti sama dong seperti makhluknya. Itu kan pikiran mereka. Padahal kita nggak boleh menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Allah berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicaranya Allah tentunya tidak sama seperti bicaranya kita. Ketika Allah menetapkan seperti ini Allah berbicara, kita imani Allah berbicara. Namun apa? Kita tidak boleh menyamakannya dan tidak boleh menanyakan bagaimana Allah berbicara. Nggak boleh. Kita hanya mengimani Allah berbicara. Dan di sini dalam firman Allah begini, coba umat lihat di Al-Quran nanti. Dalam surat Toha ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, mengajak bicara kepada Musa sebenar-benarnya. Nah, orang-orang Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ganti ayat ini. Kalau mereka baca gini, wa kallamallaha Musa taklima. Sama nanti lihat itu. Mereka nggak mau baca kallamallahu gitu. Karena kalau mereka baca begini, berarti Allah berbicara. Mereka nggak mau mengatakan Allah berbicara. Maka mereka ganti wa kallamallaha Musa taklima. Musa mengajak bicara kepada Allah. Sebagaimana kita mengajak bicara Allah ketika kita sholat. Kita dalam keadaan sholat. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ini menunjukkan apa? Lihat di sini wa kallamallaha Musa taklima. Mereka ganti ayatnya. Kenapa diganti? Karena kalau Allah hanya dengan fathah berarti objek ini maf'ul bih. Musanya sebagai fa'il. Mana tanda domahnya? Nggak kelihatan. Tanda domahnya apa? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena ini isi maksud. Tersembunyi di atas alif. Mereka ganti begini.
Kallama sebagai fi'il, Allah sebagai maf'ul bih. Diganti sama mereka. Apa alasannya? Kan dulu Al-Quran gundul. Begitu ya. Bacanya itu harusnya bukan Allahu, tapi Allah Musa. Padahal sampai sekarang ini dicatat dalam Al-Quran yang sudah diberikan harokat, umat baca itu pakai hu, nggak pakai ha. Mereka ganti-ganti seperti itu agar lihat ini yang berbicara itu jadi Musa bukan Allah, diganti sama dia. Wa kallamallaha Musa taklima. Lihat di sini. Nah, ini menunjukkan pada ummahat bahwasannya di sini sampaikan ya. Jadi maf'ul bih yang berupa isim zahir itu terkadang bisa kelihatan harokatnya seperti ini, yang penting bukan dia domir, kelihatan fathah begini, atau berupa isim yang harokat fathahnya tersembunyi seperti isim maksur. Musa kan isim maksurnya kelihatan, tapi tetap isim maksur ini dinamakan sebagai maf'ul bih isim zahir, artinya maf'ul bihnya berupa isim, kata benda. Ini yang pertama. Baik. Satu lagi, saya lupa. Objek yang berupa isim mabni. Adakah objek isim mabni? Dari isim zahir masih ya. Misal, saya buat aja langsung. Doroba Muhammadun. Sudah ada di catatannya insya Allah. Doroba Muhammadun hazal kalba. Begitu ya. Muhammad memukul anjing ini. Hazal kalba. Lihat, doroba fi'il. Muhammadun fa'il. Haza kita bilang maf'ul bi objek. Objeknya mabni. Terus kalba sebagai apa Ustaz? Isim isyarah datang isim yang ada alif lam datang setelah isim isyarah, ini namanya adalah apa? Namanya badal. Dia badal bukan objek. Mana objeknya? Objeknya ada pada kata haza. Nah, haza ini isim mabni, dan isim mabni ini juga masuk kepada isim zahir. Begitu ummahat. Jadi saya sampaikan kepada ummahat, kalau maf'ul bih adalah isim zahir, berarti lawan daripada domir. Isimnya bisa berupa kelihatan harokatnya seperti ini, bisa yang tersembunyi seperti isim maksur, atau bisa yang bentuknya mabni seperti pada objek dalam bentuk isim isyarah. Ini dimaksud dengan maf'ul bi bentuk isim zahir. Pahami ini dulu. Kemudian objek itu yang kedua ada yang berupa domir. Dua ini. Ya, hapus dulu. Tadi yang pertama isim zahir ya. Yang kedua objek itu ada yang berupa domir. Domir itu kata ganti. Nah, kalau objek berupa domir, maka pastikan objek domir ini berbeda bentuknya seperti domir yang ada pada pelaku. Misal, saya buat contoh ya. Doroba al-kalbu. Misal saya tulis tahtas sayyarah. Al-kalbu, anjing itu amamal baiti. Misalnya, anjing itu ada di rumah itu. Amamal baiti. Wadorobtuhu, lihat, wadorobtuhu, gitu nanti. Wadorobtuhu, qabla qalil, dan saya baru saja memukulnya, misalnya. Contoh aja ya, qabla qalil. Ini contoh saja, qabla qalil. Dalam kalimat ini, al-kalbu amamal bait. Anjing itu mubtada, khobar, jumlah, sibul jumlah. Anjing itu di depan rumah. Wa dorobtuhu, lihat dorobtuhu. Kemat bilang doroba, ini fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tu, domir saya. Mana objeknya? Objeknya adalah domir lagi. Nah, domir hu. Hu ini kembali kepada al-kalba yang disebutkan sebelumnya. Kita bilang objeknya maf'ulun bihi dalam bentuk domir. Nah, perhatikan. Nanti objek itu ada yang bentuknya domir seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas ini. Objek dalam bentuk domir mulai dari pelajaran 5 ini
sampai seterusnya nanti di pelajaran ke-8 insya Allah. Ke pelajaran 8. Nanti umat belajar domir ini hu. Kalau domirnya pelakuan gini umat aja, doroba huwa, masih ingat nih yang kita pelajari. Kalau mereka dorobu, kalau hiya dorobat, seterusnya ya. Tapi kalau misalnya domirnya adalah domir objek, maka umat tadi bilangnya dorobahu gitu. Dia memukulnya, dorobahuma, dia memukulnya mereka berdua. Dorobaha, dia memukulnya dia laki-laki memukul dia perempuan. Dorobtuhu, dorobaka dan seterusnya. Nanti insya Allah ada pembahasannya nih. Intinya saya sampaikan pada umahat. Jadi objek itu yang kedua bisa berupa domir, gitu intinya. Ada pembahasan nanti insya Allah taala akan disinggung. Perhatikan ini ya yang kedua. Yang kedua itu objek ada yang berupa domir. Ini pembahasan khusus nanti akan dibahas secara berlangsung. Nah, kalau saya akan singgung di 6, pelajaran 7 dan seterusnya. Adapun yang ketiga domir, yang ketiga maf'ul bih itu ada yang berupa masdar muawwal. Nah, ini pelajaran 17. Yang alhamdulillah teman-teman yang di kelas Rabu itu sudah belajar ini. Umat belum ya, nanti insya Allah pembahasannya. Ini yang ketiga saya sampaikan. Karena ditanya, Ustaz maf'ul bih itu harus apa aja sih? Ini maf'ul bih itu ada yang isim zohir, saya ulang lagi. Yang kedua maf'ul bih itu bisa berupa domir. Yang ketiga maf'ul bih itu bisa berupa masdar muawwal namanya. Masdar muawwal. Nah, masdar muawwal ini nanti insya Allah dibahas bismillah di pelajaran 17. Saya hanya singgung aja. Masdar muawwal itu adalah gabungan antara an, pakai an masdariyah gitu, dengan fiilnya plus fiil. Itu namanya masdar muawwal. Dan satu lagi nanti di pelajaran 9 akan disinggung oleh penulis. Kata anna itu teman-temannya Ina. Anna, isim anna, dan khobar anna. Ini namanya masdar muawwal. Saya berikan contohnya aja langsung. Jangan dibuat pusing dulu ya. Saya bilang ini pelajaran 17. Belum sampai umat, masih jauh. Cuma contohnya aja. Jadi ada yang objek itu masdar muawwal. Contoh saya buat. Uridu, saya ingin. Uridu, begini. Uridu an aqra'al Qur'an. Saya ingin, uridu itu saya ingin. Saya ingin aqra'al Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Kalimatnya dalam bahasa Indonesia saya tulis di bawah sini, di atasnya Pak, di atas sini ya, di bawah nih. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Lihat ya kalimatnya nih kalau dalam bahasa kita. Saya ingin membaca Al-Quran. Saya nggak tahu ya, ini kalau dalam bahasa kita bagaimana. Saya kan subjek, ingin objek, ingin predikatnya kan kerja. Saya menginginkan, ingin membaca Al-Quran. Lihat nih. Al-Qur'annya objek, ya kan? Dari membacanya predikat lagi. Nah, nanti dibilangnya kalau dalam bahasa Arab nih ya, kalau dalam bahasa saya belum tahu ini bagaimana nih. Ada yang tahu nggak? Saya ingin membaca Quran, subjek, predikat, apa yang diinginkan? Membaca, objeknya kata kerja nih. Nanti objek lagi, objek 1, objek 2, gitu nggak? Saya nggak tahu nih, yang tahu bahasa Indonesia siapa? Karena kalimatnya kan siapa yang menginginkan? Saya. Apa yang diinginkan? Membaca. Berarti kan saya ingin baca subjek, predikat, objek. Tapi bacanya membaca apa? Butuh objek lagi gitu ya. Benar nggak? Nah, artinya perhatikan di sini ada objek yang ketiga itu bentuk masdar muawwal. Ketika saya hapus. Ketika saya ingin membaca Quran. Saya ingin membaca Al-Quran. Ketika objeknya adalah kata kerja, ada nanti objek begini kata kerja.
Maka ketika objeknya kata kerja, kita harus menambahkan an namanya, an masdariyah. Nanti uridu sebagai fi'il fa'il, makanya nanti belajar fi'il mudhari dulu nih, pelajaran 12. Belum sampai makanya lama. Uridu an aqra'a, aqra ini fi'il mudhari. Karena an masdariyah itu harus datang setelahnya fi'il mudhari. Umat aja belum belajar fi'il mudhari. Maka nanti ada pembahasannya. Nanti uridu sebagai fi'il fa'il, aqra'a fi'il ini umat bilang annya sebagai an masdariyah. Aqra'a, umat bilang nanti fi'il dia, fa'ilnya ana. Fi'il fa'il an masdariyah, fi'il dan fa'ilnya adalah maf'ul bih dalam bentuk masdar muawwal gitu namanya. Nanti Al-Qur'ana sebagai objek untuk aqra. Nah, ini belum dibahas, yang udah dibahas di pelajaran di kelas Rabu ya. Makanya ini saya nggak tidak jelaskan secara terperinci karena nanti ada pembahasan mudhari'nya belum dibahas. Kemudian annya juga Mas belum bahas. Jadi intinya begini, uridu fi'il fa'il, mana objeknya? Objeknya adalah an masdariyah dan fi'ilnya gitu. Dikenal dengan istilah masdar muawwal. Nah, ini contoh dari objek yang ketiga yaitu masdar muawwal yang insyaallah pelajarannya baru dibahas di pelajaran 17. Nah, pelajaran kita bahas ini hanya bahas tentang objek untuk isim dzohir dan objek untuk bentuk domir. Sampai pelajaran 9 kita bahas ini insyaallah akan diperinci oleh penulis. Adapun untuk masdar muawwal ada perinciannya nanti di pelajaran 17, tapi kita sebelumnya akan belajar dulu fi'il mudhari, fi'il amr, la nahi dan seterusnya. Bismillah. Baik, itu jadi Ibu Luki ya, kalau ditanya objek itu harus berupa apa aja? Jawabannya ada 3. Yang pertama isim dzohir, yang kedua domir, yang ketiga adalah masdar muawwal yang belum dibahas, nanti di pelajaran 17 akan dibahasnya insyaallah ta'ala. Adapun kalau fa'il sudah pasti dia isim. Dan bisa juga berupa domir, udah itu aja. Baik, inilah pembahasannya berkaitan dengan maf'ulun bihi ya, secara muqaddimah. Baik, semoga bisa dipahami ya. Langsung saja kalau begitu kita akan masuk ke contoh-contoh kalimat dari, kita akan awali dengan membaca percakapan dari pelajaran yang kelima ini insyaallah ta'ala. Saya kira cukup ya, nggak ada lagi yang tanyakan ya. Nanti tinggal dibaca dulu aja, nanti kemudian bisa ditanyakan kembali insyaallah. Kemahan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka kembali di kitabnya ya, di pelajaran 5 kita akan sekarang membahas contoh percakapan yang sudah disediakan oleh penulis dalam pelajaran yang kelima ini, sekaligus dalam percakapan akan kita baca ini insyaallah akan disinggung oleh penulis tentang pembahasan jumlah fi'liyah dan fi'il muta'addi dan juga tentang maf'ul bih yang tadi saya sampaikan dalam muqaddimah. Atau mau tanya dulu, ada mau tanya nggak? Kalau tidak ada langsung aja ya, saya kira. Nggak ada ya? Langsung saja silakan dibuka Ummahat contoh percakapan. Karena kita akan membaca contoh percakapan yang terjadi antara mudaris dan beberapa muridnya yang ada dalam pelajaran yang kelima ini. Umar dengarkan dulu ya bacaannya, tidak usah diikuti dulu, nanti baru kemudian saya baca kembali, Umar semua ikuti, kemudian nanti kita akan sama-sama pahami percakapan ini. Istami'na jayidan hadhil qiraah. Dengarkan dulu baik-baik bacaan ini. Cukup didengarkan dulu, tidak usah diikuti ya. Man fataha babal fasli
Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafida. Ana fatahtuha. Man kasara hadal maktaba. A'anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. La ma raja'u. Ya ustadu kharajat tullabul jududu wa dahabu ilal mudiri. Afahimta darsa ya Talhatu? Naam, fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafilta suratal fajri ya Ibrahimu? Naam, hafiltuha. Wa hafiltu suratatini aydan. Wa hafiltu suratatini aydan. Wal'an istami'na maratan ukhra hadir qira'ah summa karinaha. Kemudian sekarang saya minta umaha dengarkan lagi dan ikuti ya sama-sama bacaannya. Istami'na wa karina, dengarkan dan ikuti. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafida. wa man fatahan nawafida. Ana fatahtuha. ana fatahtuha. Man kasara hadal maktaba. man Man kasara kasara A'anta kasartahu ya Hashimu. anta La innani ma kasartuhu. la Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. araja La ma raja'u. la Ya ustadu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. ya ustazu Afahimta darsa ya Talhatu? Naam fahimtuhu jayyidan. Akatabtal ajwibata ya Faisalu? La ma katabtuha. Limaza? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafilta suratal fajri ya Ibrahimu? Naam hafiltuha wa hafiltu suratatini aydan. Ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala kita pahami dulu ya konteks kalimat ini, kemudian seperti biasa nanti akan ada kesempatan umahat dua-dua untuk membaca bersama dengan temannya. Baik, lihat umahat percakapan ini, guru berkata kepada Hamid dan juga kepada nanti murid-murid yang lainnya. Umat bisa lihat di sini.
Man fataha babal fasli. Baik, saya tanya dulu sama Umahat. Kalimat ini kalimat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Ya. Hah? Paham. Salah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Depannya apa nih? Man. Man isim atau fi'il? Isim. Isim. Berarti kalau depannya isim, namanya jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah, Umahan. Nanti Umat bilang, man ini. Kan isim ya? Man isim bukan? Isim atau fi'il man? Isim. Isim. Iya, namanya isim istifham, kata tanya. Man siapa, begitu ya? Karena dia isim berarti dia mubtada. Nah, begitu ya. Kemudian fataha sebagai fi'il. Khobar. Iya, sebagai khobar. Khobar jumlah. Tapi sebelum khobar, bilang ini dulu. Khobar jumlah fi'liyah. Betul, khobar jumlah fi'liyah. Tapi sebelum bilang khobar, sekarang Umat sudah harus tahu nih. Belajarnya gini nanti. Untuk saat ini nanti Umat akan harus seperti ini dulu. Nanti biar Umat paham nanti tak kalah perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Fatah Umat bilang ini dulu. Fi'il. Dia fi'il, gini. Fatah kan? Setiap fi'il butuh pada fa'il. Fi'il, fa'il. Saya tanya sama Umat. Kata fatah ini, fa'ilnya siapa? Tersembunyi. Tersembunyi huwa, betul. Karena kan masih ditanyakan kan, siapa? Dianya itu siapa nih? Kan man ini kembali ke man. Kita bilang fa'ilnya huwa. Ini huwa. Sekarang Umat lihat dulu, fatahah butuh objek gak? Membuka artinya. Butuh. Berarti cari objeknya mana? Baba. Baba. Bagus sekali. Taunya objek dari mana? Akhiran Fathah. Masya Allah. Bagus. Namanya maf'ulun bi. Saya tulis O aja ya biar gampang ini. Ngetiknya biar gampang. O gini. Objek maf'ulun bi namanya. Al-fasli kenapa kasroh? Mudhafun ilaih. Mudhof ilaih. Bagus sekali. Betul sekali. Mudhof ilaih. Nah, Umat bilang nanti ini mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih begini. Nah, saya tulis mud aja begini biar singkat. Baru nanti Umat bilang fi'il fa'il. Karena fi'ilnya butuh objek. Fi'il fa'il dan maf'ul bi. Cari semua sini. Nanti gini cara belajarnya. Karena Umat sudah belajar ini. Nanti cara menentukan kedudukan harus begini Umat. Umat bilang mubtada, fi'il, fa'il, dan maf'ul bi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Itu caranya sekarang belajarnya. Kalau dulu kan gampang sama fatahah, khobar jumlah fi'liyah gitu ya. Untuk sekarang, mulai dari pelajaran 5 sampai seterusnya, Umat harus buat kedudukan begini. Ketika ada mubtada, kemudian khobarnya adalah jumlah. Kemudian khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Maka sebelum Umat bilang khobar jumlah fi'liyah, ginikan dulu. Fi'il, fa'il. Kalau ada objek, sebutkan lagi objek maf'ulun bi. Baru kemudian fi'il, fa'il, dan maf'ul bi adalah khobar jumlah fi'liyah. Begitu cara Umahat menentukan kedudukan untuk mulai belajar dari pelajaran 5 ini sampai seterusnya. Karena kita akan bahas lebih kompleks lagi Umahat. Udah naik tingkat nih. Cara menentukan kedudukannya begini. Harus begini. Jumlah ismiyah gitu ya. Baik, saya hapus ya biar jelas. Man fataha babal fasl. Lihat di sini objeknya baba berarti objek isim zohir yang tampak kelihatannya. Siapa yang membuka pintu kelas? Artinya begitu. Kemudian Hamid menjawab, ana fatahtu. Ayo kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah Ahsan, bagus sekali jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Bagus sekali, Masya Allah. Saya minta satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan kedudukan pada kalimat ini? Ana sudah pasti mubtada. Silakan, satu orang. Siapa? Saya Ustaz. Kita coba sebutkan. Saya akan kelihatan di monitor saya. Siapa yang mau nyoba? Saya. Silakan Bu Luki. Tafadhol. Ana Ana mubtada. Bagus sekali mubtada karena isim di awal kalimat. Terus
Fatah tuhu Ya. fiil. Fatah Failnya fiil. Failnya hu. Bagus sekali fatah fiil, bagus fatah fiil. Failnya tunya objek. Mantap, tunya sebagai apa tunya? Tunya sebagai fa'il. Bagus sekali, Masya Allah. Tunya sebagai fa'il, berarti fa'ilnya bentuk domir. Objeknya mana? Butuh objek kan ya? Hu. Bagus sekali. Hu-nya Oke. sebagai maf'ulun bihi. Namanya objek, tadi saya bilang, objek kedua, yaitu objek dalam bentuk domir. Sahih. Kemudian setelah begini, khobarnya mana, Bu? Khobarnya kan mubtada harus ada khobar. Bagaimana bilangnya? Atuhu. Fatah tuhu. Iya, betul. Pada Fi'il, tuh- fa'il, dan maf'ul bi, semuanya ini Khobar jumlah. betul. Fi'liyah. Namanya khobar jumlah fi'liyah. Masya Allah. Berarti kalimatnya sempurna nih. Mubtada udah ada khobarnya. Fi'ilnya yang butuh objek sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul binya. Jadi lengkap semuanya. Kita bilang kalimat ini jumlah ismiyah, cuma khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Begitu ya. Ana fatah tuh artinya saya telah membukanya. Saya lagi nih. Tuhnya saya, ada saya untuk berikan penguat aja ya, taukid. Saya yang telah membukanya. Di sini sekaligus membahas, saya bilang tadi, objek pada bentuk kedua, ada objek dalam bentuk domir. Domir harus kembali ke belakang, ini kembali kepada kata alban. Bagus sekali Bu Luki, barakallahu fiik, ahsan. Kita lanjutkan percakapannya. Banyak klik ya. Kemudian guru bertanya, waman fatahan nawafida. Nah, ini sama ya, silakan. Satu lagi, silakan berikan kedudukan. Siapa? Gantian, jangan buluki. Wa-nya ini huruf atau, nggak usah disebutkan nanti atau. Jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Man fatahan nawafida. Jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Silakan sebutkan kedudukan. Man mubtada. Mubtada, bagus. Silakan Bu Joharsa. Bagus. Man Fatahah. mubtada. Terus Fatahah fi'il. Fa'il. fi'il, fa'il. Siapa fa'ilnya, Bu? Fa'ilnya siapa Huwa. fa'ilnya? Huwa. Fa'ilnya huwa, bagus sekali. Nawafiza, kenapa dia fathah? Nawafida maf'ulun bi. Masya Allah, sebagai terus khobar buat mubtadanya mana? Belum ada khobarnya. Fatahal nawafida khobar Betul. jumlah fi'liyah. Masya Allah, betul. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bi sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk dari kata man. Masya Allah, cukup Ibu. Barakallahu fiik. Wa man fatahan nawafida, artinya dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Ya, jawabannya kata Ali, ana fatahtuha. Nah, diganti ya. Sekarang ana fatahtuha. Ha. Nah, ha ini. Ana fatahtuha, langsung saja biar singkat ya. Saya bilang ana sebagai mubtada, fatahtu, fatah fi'il, tunya sebagai fa'il, maf'ul binya domir lagi ha. Domirnya kembali ke siapa Umahat ha ini? Nawafida. Nawafid. Nah, sekaligus sempat nanti belajar nih. Ketika umat ganti domirnya dengan apa ketika umat ganti objeknya dengan domir, maka harus lihat domirnya siapa. Nawafida jamak tidak berakal, dihukumi kepada muannas mufrad, makanya domirnya menggunakan ha, bukan menggunakan hu. Ana fatahtuha, artinya saya yang telah membukanya. Kemudian guru bertanya lagi, man kasara hadzal maktaba a anta kasartahu ya Hashimu. Nah, ini gurunya baru masuk tiba-tiba aneh kelasnya ya. Siapa yang buka pintu kelas? Siapa yang buka jendela gitu. Man kasara hadzal maktaba, lagi fiilnya sama dengan di atas. Siapa? Kasara. Nih kata kerja baru lagi kan banyak nih. Fataha membuka. Kasara. Siapa yang tahu kasara artinya apa? Kasara. Memecahkan. Mematahkan. Betul. Mematahkan. Siapa yang telah mematahkan hadal maktaba? Apanya? Siapa yang telah mematahkan? Meja ini. Meja. Baik, nah ini coba nih. Kalau ini bagaimana menentukan kedudukannya? Siapa yang tahu? Ini agak susah nih. Silakan. Saya Ustaz. Silakan Bu Caca, tafadhali. Man itu sebagai mubtada, Bagus. terus kasaro itu fiilnya Fi'il bagus. mengandung fiil fa'il, mengandung Fa'ilnya siapa?
Failnya huwa. Bagus sekali. Huwa, Objeknya kasaro kan objeknya butuh objek karena kan yang dipatahkan apa? hadza. Entar Bu Saca. Apa Bu Saca? Hadza objek. Bagus sekali. Ada objek, objek dalam bentuk mabni, bagus sekali. Terus al-maktabah sebagai apa? Kok dia fathah juga? Badal. Badal dari hada. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terus khobar buat mubtadanya? Ini badal ya. Kasaro hadzal maktabah. Betul. Kasaro hadal maktabah, fi'il fa'il maf'ul bi, dan badal kaligus dimasukkan. Dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk kata mubtada. Masya Allah. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Mumtaz. Begitu ya cara membuat kedudukan. Kemudian pertanyaan lagi, anta kasartahu ya Hashimu. Kembali ya, ini pertanyaan. Sebentar ada chat masuk. Ustaz pemaaf mohon izin live dulu, ada keperluan. Silakan Bu Nawang, tidak apa-apa boleh izin. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Barakallahu fiik. Ustaz. Ya, silakan. Anta kasartahu ya Hashimu. Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Nah, ini juga sama Ummahat. Anta ini ini huruf tidak punya kedudukan. Ingat, huruf tidak punya kedudukan. Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Kita bilang begitu. Kamu di sini sebagai, saya bilang nih pelan-pelan, anta sama ya sebagai mubtada karena di awal kalimat. Kasartahu ya Hashimu. Kasaro sebagai fi'il, tu'nya sebagai ta'nya sebagai fa'il, hu-nya objek untuk kata ini ya sebelumnya, hadzal maktab, penggantinya. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk kata anta. Ya Hashimu, orang yang dipanggil aja, ini munada. Anta kasartahu ya Hashimu. Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Kemudian Hashim menjawab, la inni ma kasartuhu. Masya Allah. Sekarang kembali lagi kita dikenalkan oleh penulis kata inna, ini ma kasartuhu. Apa ya artinya ya? La ini ma kasartuhu, tidak mematahkannya. Betul. Kita sudah belajar ya Umar, pelajaran 4. Kalau ada fi'il madi didahului oleh kata ma, berarti ma ini menunjukkan sebagai harfun nafi, tidak. Dan huruf nafi tidak punya kedudukan ya, karena dia huruf. Ini sama nanti bilangnya Ummahat, la, huruf juga tidak punya kedudukan, tidak, sesungguhnya saya tidak matahkannya. Ini nanti inna sebagai huruf inna, iya-nya sebagai isim inna. Khobar innanya mana? Ini nanti kasartuhu fi'il fa'il maf'ul bi adalah sebagai khobar inna dalam bentuk khobar jumlah fi'liyah untuk khobar innanya. Karena kalau sudah ada inna berarti carinya isim inna dan khobar inna, bukan lagi mubtada khobar. Begitu ya. Lah ini maka kasartuhu, tidak, sungguhnya saya tidak mematahkannya. Kemudian dilanjutkan cakapan berikutnya. Guru bertanya, Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Baik, coba di sini ya. Araja'a Zakaria, Hamzah wa Utsmanu min Makkah. Jumlahnya jumlah apa ya? Silakan siapa yang bisa jawab. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, karena boleh dengan fi'il. Baik, silakan sebutkan. Roja'a sebagai Roja'a sebagai fi'il fa'il. fi'il fa'il, salah kalau fi'il fa'il. Khata. Tet, langsung salah. Salah kalau bilang fi'il fa'il, salah. Fi'il aja. Mengandung fa'il enggak domir? Hah? Enggak. Tidak. Enggak, karena pelakunya enggak disebutkan sebelumnya, kan begitu ya? Berarti ini Ya. cukup fi'il aja. Zakaria Fa'il. sebagai fa'il. Bagus sekali, fa'il. Kata setelahnya ada wawu, berarti hanya sebagai atof dan atof. Ini Utsman atof. Kan ngikutin Zakaria. Doma. Atof, Hamzah atof, Utsman atof. Kita bilang sebagai atof. Gitu. Ini pakai tulis sambung aja, susah nulisnya. Atof. Nah begitu. Araja'a Zakaria wa Utsmanu, Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Mana objeknya? Objeknya mana? Maf'ul bihi-nya mana? Tidak perlu objek untuk roja'a. Tidak butuh objek, betul. Karena roja ini kata kerja fi'il lazim, nggak butuh objek. Terus min makata sebagai apa kalau begitu?
dari Mekah. Muta'alik. Sebagai keterangan tempat saja dikenal dengan istilah muta'alliq. Muta'alliq. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih. Bagus sekali umat. Begitu ya. Karena tidak butuh objek, maka nggak ada objeknya. Cukup begini saja. Pertanyaan saya sekarang adalah, Ummahat, Zakaria, Hamzah, dan Utsman, kan diartikan begini ya. Apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman telah kembali dari Mekah? Yang kembali berapa orang, Ummahat? 3 orang. Berapa orang? 3. Betul kan? Kenapa kok fiilnya nggak pakai roja'u? Begitu. Tidak, karena itu adalah bentuk jumlah fi'liyah. Nah, itu Bukan. dia jawabannya. Ya. Kenapa nggak pakai roja'u? Nah, ini umat ketahuan nanti jawabannya. Kalau umat buat roja'u begini, roja'u, nanti pembahasan kita nih, nanti di latihannya insya Allah ada. Kalau umat buat begini, roja'u Zakaria, saya tulis wa Hamzah, wa Utsman, saya tulis dulu seperti ini, wa Hamzah, wa Utsman, maka kalimatnya jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Lihat nih. Objeknya 2. Betul. Fa'ilnya, pelakunya jadi 2 kan ya? Roja'a fi'il gitu kan? Bener ya? Ya. Fa'ilnya huwa. Fa'ilnya apa nih? Wau. Sebagai hum. Mereka pergi kan gitu ya? Mereka pergi, Zakaria fa'il lagi. Terus fa'ilnya yang mana nih? Kok ada 2? Begitu kan? Makanya ketika kita ingin membuat pelakunya banyak, dan kita awali dengan jumlah fi'liyah, maka kita nggak boleh pakai roja'u begini umat. Kenapa? Sebabnya karena waw ini menunjukkan pelaku. Makanya kita pakai roja aja. Kenapa pakai roja? Karena roja kalau disebutkan di depan dia hanya fi'il aja, sudah tidak mengandung pelaku huwa. Itu sebabnya umat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau yang belum paham nanti ada dibahas lagi insya Allah di latihannya, ada latihan khusus. Makanya di sini jumlah fi'liyah ketika pelakunya 1, 2, atau 3 dia nggak pakai jama'. Kenapa? Karena kalau pakai jamak nanti fa'ilnya malah jadi 2, double, nggak boleh dalam kalimat. Maka pelakunya double, nggak boleh ya. Nanti wawunya hum ke mereka siapa? Nggak ada. Pelakunya sedangkan di depan. Makanya jumlah fi'liyah nanti bentuknya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti ada latihannya khusus tentang ini insya Allah. Dan disediakan oleh penulis ya dalam kitab ini. Langsung aja saya lanjutkan. Jadi jangan kaget ya kenapa fi'ilnya mufrad, pelakunya banyak. Ini karena jumlah fi'liyah. Baik, saya lanjutkan. Saya terjemahkan dulu. Apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman telah kembali dari Mekah? Kemudian kata Hamid, la ma roja'u. La ma roja'u. Apa artinya? Tidak. Mereka belum kembali. Iya, baru ini tidak, mereka tidak kembali. Betul, Mas. Lihat ya, tidak, mereka tidak kembali. Karena nama berarti tidak. Roja'u, lihat roja'u. Ini fi'il. Roja'anya. Mana fa'ilnya? Fi'il atau fa'il? Wow. Betul, menunjukkan pelakunya hum. Kembali ke siapa? Fa'il ya. Ke Zakaria, Hamzah. Kembali ke itu dia yang belakang, Hamzah, Zakaria, dan Utsman. Kita bilang begitu. Makanya di sini pakai roja'u lagi, nggak pakai roja, karena kita ingin bilang ada fa'il yang kembali ke sebelumnya ya, ke sebelumnya. Ma roja'u, tidak, mereka belum kembali. Baik, lanjutkan lagi. Ya Ustaz, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Ya Ustaz, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Wahai Ustaz, para pelajar baru telah keluar dan pergi ke kepala sekolah. Coba. Fadal. Siapa yang bisa memberikan kedudukan dalam kalimat ini? Ustaz nggak usah, karena ini hanya sebagai kata yang dipanggil ini. Dari kharajat tullabul judud wadahabu ilal mudir. Tafadhol, silakan. Mulai dari kharaja. Boleh Bu, silakan. Dari kharaja, silakan Bu. Tadi yang bilang Bu siapa tadi? Kharaja fi'il. Baik, Bu Joharta lagi, Masya Allah. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il, atulab fa'il. Bagus sekali, fa'il. Fa'ilnya kok jamak, kharajanya nggak dijamakan Bu? Kenapa Bu? Oh, tidak perlu karena dia berbentuk jumlah fi'liyah. Betul, jumlah fi'liyah memang kita nggak bodoh aja ada kalau pakai jamak malah pelakunya jadi 2. Betul sekali. Sebagai fa'il. Bagus. Jududu. Na'at. Na'at sifat dari tulab. Masya Allah dia ngikutin. Dia na'at saja. Sudah sempurna ya. Mana objeknya belum dikata kharaja? Tidak perlu objek. Tidak perlu objek karena dia
Iya, karena dia adalah sebagai fi'il lazim, tidak butuh objek. Betul. Karena ada wawu, berarti ini namanya kalimat majemuk, penggabungan dua kalimat. Ini kalimat pertama, kharajatul labul sudah selesai, kita buat lagi kalimat kedua. Namanya kalimat majemuk ya. Kalimat yang digabungkan dengan kata penghubung wawu. Berarti kita buat lagi sendiri nih kalimatnya. Zahabu, Bu. Silakan zahabu sebagai apa? Zahabu fi'il fa'il. Sebagai fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Wow. Wow. Kembali ke siapa? Kembali ke at-tulab. Tulab. Betul sekali. Makanya di sini boleh pakai wawu mahat karena pelakunya dikembalikan ke belakang. Fi'il fa'il sudah lengkap. Terus ilal mudir sebagai apa? Muta'alik. Muta'alik, keterangan tempat. Terus objeknya mana dari zahabu? Kok nggak ada objeknya? Tidak perlu objek untuk Tidak zahabu. butuh objek karena zahabu adalah kata kerja intransitif atau dikenal dalam bahasa dengan fi'il lazim, begitu ya. Nanti Mat bilang fi'il fa'il dan ini adalah sebagai atof. Atofnya namanya atof jumlah, atof kalimat. Penggabungan dua kalimat. Namanya kata majemuk, atof jumlah, begitu ya. Ini kedudukannya begitu. Ini ada dua kalimat. Kalimat pertama tadi kharajatul labul judud. Kalimat kedua zahabu ilal mudir. Digabung dengan tanda kata penghubung. Dalam bahasa kita dikenal dengan kalimat majemuk. Wahai Ustadz, telah keluar para pelajar baru dan mereka pergi ke kepala sekolah. Begitu artinya. Kita lanjutkan. Guru bertanya, afahim darsa ya Tolhatu? Ya Tolhatu darsa. Mansub. Baik, saya minta lagi, silakan. Kedudukan, biar umat latihan nih. Kalau tahu kedudukan, gampang artinya. Silakan. Fi'liyah. Silakan, Ibu. Fi'liyah. Ya, Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah, betul. Fahimah sebagai? Fi'il. Fi'il dan fa'il. Ya. Tanya fa'il. Tanya fa'il, bagus. Darsa sebagai apa? Objek. Sebagai maf'ulun bihi, cukup sampai situ aja. Barakallahu fiik. Jumlahnya fi'liyah, sahih. Afahim tadar saya telah fi'il fa'il. Apakah kamu telah memahami gitu ya? Pelakunya mau kamu. Pelajaran itu yang dipahami, pelajaran berarti objek. Tandanya jangan lupa fathah objek itu. Apa kamu telah paham pelajaran wahai Tolha? Kemudian kata Tolha, na'am fahimtuhu jayidan. Katanya, iya, saya telah memahaminya dengan baik. Jayidan ini taukid. Pahamnya paham benar. Nggak paham setengah-setengah. Kita bilang, fahimtuhu nanti sebagai jumlah fi'liyah. Fahimah fi'il. Tunya sebagai fa'il. Hunya maf'ulun bihi. Begitu ya. Iya, aku telah memahaminya dengan baik. Langsung saja kita akan cepat sedikit. Kemudian, guru kembali bertanya. Akatabtal ajwi bata ya Faisal, sama ini jumlah fi'liyah juga. Kataba, kata kerja baru ya umahat artinya menulis. Pelakunya ta, fa'ilnya domir. Ajwi bata sebagai objek, makanya tandanya maf'ulun bi dengan fathah. Akatabtal ajwi bata fi'il fa'il maf'ul bi. Apakah kamu telah menulis PR. Jawaban. Salah nih. Ulang lagi. Ajwibah itu jamak dari kata jawab. Jawab itu jawaban. Jamaknya ajwibah. Ajwibah, jawaban. Apakah kamu telah menulis jawabannya wahai Faisal? Kemudian kata Faisal, la ma katabtuha. Tidak ada ma lagi sebelum fi'il mudhari, fi'il madi berarti ma ini tidak. Tidak katabtuha, tidak, saya belum menulisnya. Kataba fi'il, tuhnya sebagai fa'il ana, hanya sebagai maf'ulun bi. Tidak, saya belum tidak menulisnya atau belum menulisnya gitu maksudnya ya. Kemudian kata guru limadza, kenapa? Ini nggak ada kedudukan ya, karena huruf doang. Limadza, kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata, katanya begitu. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Nah ini umahat pelajaran kemarin, pelajaran 4. Li'annani, apa artinya tuh li'anna tuh? Masih ingat gak li'anna? Karena betul. Karena saya, ninya berarti sebagai isim anna gitu ya.
Khobar ananya ini nanti jumlah fi'liyah ini. Khobar ananya. Ma fahimtul asilah. Karena saya nggak paham atau tidak paham soalnya. Memahami Ya, pertanyaan. tidak paham soal. Bagaimana mau jawab? Soalnya aja nggak paham. Liana nih ma fahimtul asilah. Umat bilang nanti fahimah fi'il, taknya sebagai fa'il gitu ya. Taknya fa'il, asilah tak mansub dengan fathah sebagai maf'ulun bihi. Fi'il fa'il maf'ul bihi, umat bilang dia sebagai khobar anna untuk isim anna ini ya. Karena isim anna butuh khobar. Begitu. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Baik, kemudian guru kembali bertanya. Ahafilta suratal fajri ya Ibrahim. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il hafidho. Fi'il tanya fa'il. Surata dengan fathah menunjukkan tanya ini sebagai objek. Hafidho artinya menghafal umat. Makanya nanti umat banyak kata kerja baru nih. Mulai belajaran ini ya. Hafidho menghafal. Apakah kamu telah menghafal surat Al-Fajr? Fajri sebagai mudhof ilaih, makanya majrur digabung surat Al-Fajri. Apakah kamu telah menghafal surat Al-Fajr wahai Ibrahim? Kemudian kata Ibrahim menjawab, "Na'am hafidhuha." Iya, aku telah menghafalnya. Hafidhu fi'il, tu'nya fa'il, ha'nya maf'ul bih kembali ke surah. Berarti ini maf'ul bih dalam bentuk dhamir, maf'ul bih bentuk kedua. Kalimat yang benar. Wahadil alamata dan tanda ini tanda yang salah. Amamal jumalil lati laisa sahihah di depan kalimat yang salah. Di sini ada ungkapan-ungkapan, umat lihat benar atau salah, tinggal berikan benar atau salah ya. Kemudian nanti setelah dikerjakan bisa dikumpulkan ke saya. Soalnya PR-nya 2, 1 dan 2 berkaitan dengan percakapan. Adapun latihan-latihan berkaitan dengan kaidah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, kita tutup dulu ya pembahasannya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pekan berikutnya, insya Allah ta'ala. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Berkaitan dengan percakapan tadi. Tidak ada ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, sampai sini dulu Mas. Sudah jam 11 lewat, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua kembali nanti melanjutkan pelajaran ini di pertemuan berikutnya, dan semoga Allah tetapkan umat semua istiqomah dan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat segala bentuk kegiatan menuntut ilmu kita menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumul kiamat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hujah buat kita semua di yaumul kiamat. Langkah kaki kita semua insya Allah mudah-mudahan dimudahkan menuju surga Allah, menjadi cita-cita tertinggi kita dalam kehidupan kita di dunia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengan menuntut ilmu agama yang ia lakukan, insya Allah akan menjadi sebab dimudahkan di yaumil qiyamah langkah kakinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ya, wa jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.